Halo semua, perkenalkan nama saya Ferencia Liu. Nama saya Gisela Audrey. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil usaha bisnis kami, yaitu Evergreen Living Co. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Dalam era modern ini, masalah sampah plastik menjadi isu kritis dalam pengelolaan limbah di seluruh dunia. Kantong plastik sebagai salah satu kontributor utama terhadap permasalahan ini, yang telah menyusup dalam setiap aspek kehidupan manusia. Fenomena booming penggunaan plastik bukan tanpa alasan. Sejak pengembangannya pada abad ke-20, penggunaan plastik melesat drastis dari beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini adalah krisis sampah plastik yang terus meningkat. Kantong plastik, wadah, dan produk plastik lainnya mencemari lingkungan, membahayakan keberlanjutan ekosistem, dan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Indonesia sebagai salah satu kontributor besar terhadap sampah plastik global memiliki statistik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data, persampahan domestik Indonesia menunjukkan bahwa sampah plastik menduduki peringkat kedua dengan jumlah 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total sampah. Evergreen Living Co. hadir sebagai jawaban terhadap krisis lingkungan ini. Evergreen Living Co. berkomitmen untuk mengurangi jejak plastik dengan menyediakan produk-produk ramah lingkungan seperti tas belanja yang reusable dan botol air stainless steel dengan fokus pada keberlanjutan dan gaya hidup hijau. Evergreen Living Co. ingin memotivasi masyarakat untuk beralih ke solusi yang lebih baik bagi planet kita. Di sini saya akan membahas mengenai penjelasan umum. Evergreen Living Co. adalah destinasi utama bagi individu yang berkomitmen untuk merangkul gaya hidup berkelanjutan tanpa mengorbankan gaya dan kenyamanan. Di sini kami tidak hanya menawarkan produk-produk ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang memotivasi dan mendidik masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Pusat perhatian kami adalah koleksi produk berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mulai dari tas belanja yang reusable yang modis, hingga botol air stainless steel yang tahan lama. Setiap item yang kami jual memiliki desain yang estetis dan fungsi yang praktis. Sebagai bagian dari misi kami, Evergreen Living Co. bukan hanya berfokus pada penjualan produk. Kami adalah pusat pengetahuan dan sumber inspirasi untuk gaya hidup berkelanjutan. Bukan hanya toko, kami berusaha memberikan inspirasi dan alat yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan yang mendukung keseimbangan bumi. Selanjutnya yaitu mengenai profil usaha. Ya, sesuai slide bisa dilihat, Evergreen Living Co. merangkul gaya hidup berkelanjutan. Kami mempunyai visi dan misi, yaitu yang pertama visi untuk menjadi pemimpin yang mendefinisikan gaya hidup berkelanjutan dengan menyediakan produk-produk ramah lingkungan yang bermutu tinggi dan menginspirasi perubahan positif. Selanjutnya misi yaitu menyediakan alternatif ramah lingkungan, menawarkan rangkaian produk berkualitas tinggi termasuk kertas belanja reusable dan botol air stainless steel untuk menggantikan penggunaan plastik sekali pakai. Lalu yang kedua, mengenai pendidikan dan kesadaran.
Kami ingin mendidik masyarakat tentang dampak negatif plastik terhadap lingkungan yang memberikan panduan praktis untuk adopsi gaya hidup berkelanjutan. Lalu ada kolaborasi dan dampak sosial, di mana kami ingin untuk berkolaborasi dengan organisasi nirlaba dan komunitas lokal untuk menciptakan dampak positif di tingkat sosial dan lingkungan. Lalu yang keempat yaitu keterlibatan komunitas, di mana kami ingin membangun komunitas yang peduli lingkungan untuk berbagi pengalaman, mendukung satu sama lain, dan merayakan perubahan kecil menuju perubahan besar. Lanjut, mengenai produk. Yang pertama ada tas belanja reusable. Kami di sini memberikan pelayanan dengan desain modis dan bahan yang tahan lama. Tas belanja reusable kami tidak hanya praktis, tapi juga untuk bergaya, karena pastinya akan modis. Lalu yang kedua ada botol air stainless steel. Botol air yang ringan, tahan lama, dan dapat diisi ulang, di mana akan mengurangi penggunaan botol air plastik sekali pakai. Lanjut, di pendidikan dan sumber daya, kami memberikan layanan berupa blog, workshop, dan panduan praktis untuk membantu masyarakat mengadopsi kebiasaan yang lebih hijau. Komitmen keberlanjutan. Yang pertama, bahan berkualitas tinggi. Kami memilih bahan yang ramah lingkungan dan tahan lama untuk mengurangi dampak lingkungan. Kedua, mengenai pengemasannya, kami ingin mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan dan memilih opsi yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, pendidikan dan keterlibatan manusia. Kami ingin aktif mendukung kampanye keberlanjutan dan terlibat dalam proyek-proyek yang memberikan dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu pengurangan sampah plastik. Kedua, edukasi dan kesadaran lingkungan, lalu peningkatan keterlibatan komunitas, inovasi dalam desain ramah lingkungan, lalu pengurangan dampak lingkungan dalam produksi, keenam, dukungan terhadap inisiatif lingkungan dan sosial, ketujuh, peningkatan kesadaran merek berkelanjutan, ke-8, peningkatan gaya hidup berkelanjutan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Gisel. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai model bisnis dari bisnis ini. Yang pertama ada yang namanya social value. Masalahnya adalah tingginya tingkat sampah plastik yang merusak lingkungan. Untuk manfaatnya, masyarakat umum, konsumen, dan lingkungan. Cara manfaat, dengan menyediakan produk ramah lingkungan, konsumen dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memberikan dampak positif pada lingkungan. Untuk pemantauan manfaat seperti melalui metrik seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan plastik, penurunan jumlah sampah plastik di lokasi tertentu, dan peningkatan pangsa pasar produk ramah lingkungan. Untuk key activities itu ada pengembangan produk berkelanjutan, pemasaran dan promosi berbasis nilai, lalu ada edukasi dan kesadaran lingkungan, pelayanan pelanggan berkelanjutan, dan inisiatif kemitraan dan CSR. Untuk competitive advantage adalah kekuatan unik Evergreen Living Co. terletak pada kemampuan kami untuk menyatukan desain produk yang inovatif dengan misi keberlanjutan. Kami mendedikasikan kekuatan kami untuk menciptakan solusi ramah lingkungan yang estetis dan fungsional, menjadikan setiap produk sebagai alat untuk menginspirasi perubahan positif menuju gaya hidup berkelanjutan. Untuk channels-nya, Evergreen Living Co. akan mencapai pengguna dan klien melalui strategi pemasaran multi-channel, termasuk media sosial, kampanye online yang berfokus pada keberlanjutan, dan kemitraan dengan influencer. Platform e-commerce dan toko retail berkelanjutan juga akan dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan dan membangun kesadaran. Lalu ada yang namanya user value. Penggunanya, konsumen yang peduli dengan keberlanjutan dan lingkungan, serta mereka yang ingin mengurangi dampak plastik sekali pakai dalam gaya hidup mereka. Alasan pemilihan,
Mereka memilih Evergreen Living Co. karena ingin berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi limbah plastik dan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan. Produk ramah lingkungan yang ditawarkan ini memberikan solusi konkret terhadap masalah lingkungan. Lalu ada key research yang diperlukan untuk berfungsi, bahan baku ramah lingkungan untuk produksi, lalu kemitraan dengan pemasok berkelanjutan, dan platform pemasaran dan saluran distribusi yang efektif. Yang dimiliki, tim desain produk berkelanjutan, keterlibatan dalam komunitas berkelanjutan, dan keterampilan pemasaran dan promosi nilai-nilai berkelanjutan. Lalu ada yang namanya risks and threats. Evergreen Living Co. dapat menghadapi tantangan dari berbagai sumber, termasuk resiko internal seperti ketidakefisienan, operasional, atau kurangnya inovasi produk. Resiko pasar ini dapat muncul dari persaingan yang ketat atau perubahan tren konsumen. Sementara itu, resiko dari lingkungan makro, seperti perubahan kebijakan lingkungan atau krisis ekonomi global, juga bisa menjadi ancaman. Untuk itu, Evergreen Living Co. perlu tetap adaptif dan inovatif dalam menghadapi dinamika pasar dan lingkungan. Lalu ada yang namanya partners. Mitra lab yang kritis untuk kesuksesan Evergreen Living Co. melibatkan kemitraan dengan pemasok bahan baku ramah lingkungan, mitra distribusi dan retail yang mendukung keberlanjutan, serta kolaborasi dengan organisasi lingkungan dan proyek CSR untuk memperkuat dampak positif kami pada lingkungan dan masyarakat. Kemudian ada yang namanya financial value and revenue. Siapa yang membayar? Yaitu konsumen yang peduli dengan keberlanjutan dan lingkungan. Mengapa mereka membayar? Untuk mendukung produk dan gaya hidup berkelanjutan, untuk mengurangi dampak plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka membayar? Melalui pembelian produk Evergreen Living Co. secara online atau melalui mitra retail berkelanjutan. Lalu ada yang namanya cost structure. Biaya tetapnya adalah gaji karyawan, biaya operasional kantor, dan biaya pemasaran tetap. Biaya variabelnya adalah bahan baku ramah lingkungan, biaya produksi produk, dan biaya distribusi. Untuk economies of scale adalah pengurangan biaya produksi per unit dengan meningkatkan volume produksi dan peningkatan efisiensi operasional. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pemasaran. Yang pertama ini ada usia, pemuda dan milenial. Kami menyadari bahwa generasi pemuda dan milenial seringkali memiliki kesadaran tinggi tentang isu lingkungan. Kami menargetkan kelompok usia ini. Yang kedua ada pendidikan, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa tingkat pendidikan seringkali berkaitan dengan kesadaran dan berkelanjutan. Yang ketiga itu ada pendapatan, kelas menengah ke atas. Produk berkualitas tinggi kami ini ditujukan untuk kelompok ekonomi menengah ke atas yang mampu menginvestasikan lebih banyak dalam gaya hidup yang berkelanjutan. Yang keempat ini adalah lokasi geografis, urban dan perkotaan. Kami menargetkan konsumen ini di daerah perkotaan dan urban yang cenderung lebih terbuka terhadap tren yang baru. Yang kelima ini ada yang namanya gaya hidup. Individu aktif dan berorientasi pada gaya hidup yang berkelanjutan. Evergreen Living Co. ini menarik bagi mereka yang mengadopsi gaya hidup aktif dan memiliki keinginan kuat untuk membuat perubahan yang positif. Yang keenam ini adalah orang yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Individu dengan kesadaran lingkungan yang tinggi menjadi target pasar kami karena individu ini akan sadar mengenai dampak lingkungan dan mencari cara untuk mengurangi jejak ekologis mereka. Berikutnya ada target pasar. Nah, target pasar ini berasal dari aspek geografi. Yang pertama ini ada perkotaan dan pusat kota. Kami memfokuskan upaya pemasaran dan kehadiran fisik toko kami di daerah perkotaan dan pusat kota. Yang kedua, daerah metropolitan dan pariwisata. Kami menargetkan daerah metropolitan besar dan destinasi pariwisata. Yang ketiga ini online dan pengiriman internasional. Melalui platform online kami, Evergreen Living Co. dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Yang keempat, ada wilayah dan kesadaran lingkungan tinggi. Kami mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi sebagai target pasar potensial. Yang kelima ini ada wilayah dengan keberlanjutan tinggi. Evergreen Living Co. menargetkan wilayah-wilayah yang memiliki inisiatif dan kebijakan berkeberlanjutan yang tinggi. Yang keenam ini ada daerah dengan potensi pertumbuhan pasar berkelanjutan.
Kami mengidentifikasi daerah dengan potensi pertumbuhan pasar berkelanjutan yang menjadi fokus kami. Yang ketujuh, ada wilayah dengan aksesibilitas yang baik. Kami menyesuaikan strategi pemasaran kami dengan wilayah-wilayah yang mudah diakses oleh pelanggan potensial. Berikut adalah strategi promosi dari Evergreen Living Co. Pemasaran berbasis nilai. Kami akan fokus pada pemasaran berbasis nilai, menyoroti komitmen kami terhadap keberlanjutan dan dampak positif terhadap lingkungan. Yang kedua ini ada kolaborasi dengan influencer. Kami menggandeng para influencer dan tokoh-tokoh berkelanjutan yang memiliki audiens yang relevan. Yang ketiga ini program kemitraan lingkungan. Kami menetapkan kemitraan dengan organisasi-organisasi lingkungan dan nirlaba. Yang keempat ini ada diskon dan penawaran khusus. Kami menyelenggarakan kampanye diskon dan penawaran khusus untuk merayakan peristiwa lingkungan atau hari-hari berkelanjutan tertentu. Yang kelima ada pemasaran konten edukatif. Kami menerbitkan konten edukatif di blog dan media sosial kami mengenai dampak negatif plastik dan cara mengadopsi kebiasaan keberlanjutan. Yang keenam ini ada lomba dan acara berkelanjutan. Kami mengadakan kontes atau acara berkelanjutan untuk mendorong partisipasi komunitas. Yang ketujuh, ada program keanggotaan dan hadiah. Kami membuat program keanggotaan dengan poin yang dapat ditukarkan dengan produk atau hadiah eksklusif yang unik. Yang ke-8 ini ada pemasaran pengaruh sosial. Kami mengeksploitasi pemasaran pengaruh sosial ini dengan bekerja sama dengan pengguna media sosial yang memiliki basis pengikut berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis operasi. Yang pertama ada aktivitas usaha. Setiap harinya, Evergreen Living Co. menggelar serangkaian kegiatan yang mencerminkan komitmen kami untuk merangkul gaya hidup yang baru, di mana diawali dengan pertemuan tim kreatif yang membahas tren dan kemasan baru yang inovatif, lalu kami mengevaluasi dan memperbarui produk kami. Setelah itu, promosi kami akan bersiap untuk meluncurkan kampanye. Untuk proses produksi, yang pertama ini pemilihan bahan baku berkelanjutan, lalu desain produk berkelanjutan, kemudian produksi berbasis teknologi ramah lingkungan, lalu ada pengelolaan limbah, pengepakan berkelanjutan, uji kualitas dan keamanan, labeling dan informasi produk, dan yang terakhir adalah distribusi dan logistik berkelanjutan. Untuk aktivitas kunci seperti yang pertama ada pengembangan produk berkelanjutan, kedua pengelolaan rantai pasokan, yang ketiga pemasaran dan promosi berbasis nilai, yang keempat edukasi dan kesadaran lingkungan, yang terakhir pelayanan pelanggan berkelanjutan. Untuk orang yang terlibat seperti pendiri dan pemilik, manajer rantai pasokan, desain produk, tim pemasaran, spesialis keberlanjutan, manajer layanan pelanggan, spesialis pendidikan lingkungan, lalu ada ahli riset dan pengembangan, manajer logistik, koordinator CSR dan kemitraan, pengembangan komunitas di media sosial, dan yang terakhir ada manajer produksi. Sekian dari presentasi kami mengenai bisnis Evergreen Living Co. Terima kasih sudah mendengarkan.